Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Bersemangat semua? Semangat. Baik. Ibu punya yel-yel baru ya sebelum kita mau belajar. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Jadi 3 tahapan ya. Bisa? Bisa. Jadi makin naik makin semangat. Oke? Oke? Ayo kita coba dulu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Masya Allah, mantap. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba Zaki pimpin teman-temannya dulu untuk berdoa. Sebelum kita berdoa dalam hati. Doa selesai. Nah, sekarang dengarkan namanya dulu ya. Ibu akan cek hadirannya ya, Nak, ya. Yang ibu sebutkan namanya, acungkan tangan ya. Bilang hadir. Baik. Muhammad Yusril, Hadir. Muhammad Alfian Alif, Hadir. Muhammad Sandi Pratama, Muhammad Ismail Alif, Muhammad Fahri Jufri, Hadir. Muhammad Zakia Nur, Hadir. Reski Amalia, Siti Revisa, Hadir, Bu. Ulia Soleha, Hadir, Bu. Siva Safrianti, Hadir, Bu. Selvi Aulia, Hadir, Bu. Putri Nurul Indah, Syifa Iswara, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Nurul Ainul Hadir, Fitria, Bu. Putri Aulia, Hadir, Bu. Salsawila, Hadir, Bu. Nur Hafiza. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang ibu mau mengecek kelengkapan belajar kalian. Buku dan pulpennya kalau bawa sekarang coba diangkat. Oke, Ciwa, Tiara bawa buku dan pulpennya? Bawa, Bu. Oke, alhamdulillah semua bawa buku dan pulpen ya. Silakan didudukkan. Nah, sebelum kita belajar, ini kembali mengingatkan kalian ya untuk menggunakan masker. Karena kita masih harus mematuhi protokol kesehatan ya. Maskernya tetap digunakan. Kalau kalian lihat teman kalian yang terlepas maskernya atau lupa dipasang kembali saat sudah meludah atau apapun itu, kalian ingatkan mereka ya. Satu, yang kedua, disiplin. Jangan ganggu temannya dan usahakan untuk fokus dalam kegiatan belajar kita. Kurangi bermain-mainnya ya, tapi tetap santai. Bisa? Bisa? Bisa. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Nah, kemarin tanggal 10 November ada yang ingat hari apa? Hari pahlawan. Hari Pahlawan. Karena hari ini tanggal 11 November kita masih dalam suasana di momentum Hari Pahlawan. Hari ini kita akan mengingat tentang jasa-jasa pahlawan yang sangat luar biasa. Kita akan menghadirkan cerita ya. Dalam ini itu kita doakan para pahlawan yang telah gugur untuk memerdekakan Indonesia. Oke? Baik, tundukkan kepala bersama-sama. Kita mengingat jasa pahlawan. Pahlawan
Siapa yang tahu siapa saja pahlawan dari Sulawesi Selatan? Soalnya siapa? Sultan Hasanuddin. Siapa lagi? Yang kalian tahu? Ada? Siapa? Sultan Hasanuddin. Ayo, siapa? Pernah dengar nama Al-Falaka? Pernah ya? Nah, dan beberapa nama pahlawan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sebentar kita akan video tentang nama pahlawan dari Sulawesi Selatan. Sekarang Ibu akan mengecek kembali. Ini kan pertemuan kedua kita tentang materi apa? Buku non fiksi. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kembali. Siapa yang masih ingat di pertemuan satu kita sudah pelajari tentang apa? Mail bisa Mail? Jadi coba. Tentang apa saja yang Mail ingat? Unsur-unsur buku non fiksi, ciri-ciri buku non fiksi, jenis-jenisnya. Baik. Nah, ciri-ciri dan jenis-jenis. Siapa yang masih ingat yang lain yang termasuk buku non fiksi atau jenisnya ada apa saja? Ada yang masih ingat? Jenis-jenis buku non fiksi ada beberapa. Apa? Sosok? Bisa apa? Bisa ingat saya? Buku pelajaran, jurnal, buku ensiklopedia, biografi, esai, dan ilmiah. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Mail dan Hamiza. Alhamdulillah, kalian ingat. Kita melanjutkan materi buku non fiksi untuk pertemuan kedua. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, anak-anakku, kalau di menelaah unsur buku fiksi sudah ya di pertemuan sebelumnya. Sekarang ada di kompetensi dasar kedua, yaitu menyajikan tanggapan terhadap buku non fiksi dan buku fiksi yang dibaca dengan indikator pencapaian kompetensinya 4.18.2 menyusun tanggapan terhadap buku non fiksi yang dibaca. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, kalau di pertemuan satu itu peserta didik dapat menganalisis unsur buku non fiksi. Di pertemuan kedua, anak-anakku diharapkan bisa terampil menyusun tanggapan terhadap buku non fiksi yang dibaca. Oke, ini kita sudah ya. Nah, ini kemarin sudah pengertian ciri, jenis, unsur-unsur. Sekarang kita akan fokus di poin langkah menanggapi buku non fiksi. Sudah ya. Film ini juga Ibu bagikan di grup, ada ya? Ada, bagikan sama Mail juga tadi ya. Baik, kita akan fokus di langkah menyajikan tanggapan. Sambil kalian menyimak materi ini, kalian silakan amati. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan sebentar, kita akan diskusikan bersama ya. Nah, ada 5 langkah dalam menyajikan tanggapan atau menanggapi buku non fiksi. Coba Tiara baca langkah pertama apa nak? Coba berdiri. 1. Apa judul dan tema buku? Baik, terima kasih Tiara. Yang pertama, apa judul dan tema dari buku non fiksi yang dianalisis? Kemarin kalian sudah memilih sendiri ya di perpustakaan buku non fiksi mana saja yang akan kelompok kalian analisis. Sebentar kalian juga akan kembali ke kelompoknya. Ini buku yang telah kalian pilih kemarin di perpustakaan. Jadi apa judul dan tema bukunya? Judul tentu saja yang tertera di sampul. Lalu temanya, jadi yang ruang lingkupnya lebih luas tentang judul buku yang kalian pelajari, yang telah kalian baca bersama kelompok. Nah, sekarang Siva Sofrianti, coba baca poin kedua nak. Garis besar apa yang disampaikan pada buku? Baik, terima kasih Siva. Yang lain ya.
Jadi lakukan menanggapi buku fiksi yang kedua. Garis besar apa saja yang disampaikan pada buku non-fiksi yang kalian baca? Garis besar itu keseluruhan isi dari buku ini membahas sebenarnya tentang apa? Kan? Apa tujuan penulis membuat buku ini? Itu di garis besar apa yang disampaikan pada buku. Lalu yang ketiga, coba Salsabila. Apa isi dari bab tiap babnya? Ya, silakan Salsabila. Apa isi dari tiap babnya? Apa isi dari tiap babnya? Terima kasih. Nah, anak-anakku, jadi di dalam buku non-fiksi yang kalian sudah baca bersama, isi dari tiap babnya itu seperti apa? Isinya apa saja? Itu kan sudah kalian analisis ya. Kemarin ada babnya, ada subbabnya. Nah, sekarang apa isi dari tiap babnya? Tiap bab itu dikemas seperti apa? Tiap babnya jelas atau tidak jelas? Jelas. Menarik atau tidak menarik? Menarik. Rinci atau detail? Nah, itu yang akan kita tanggapi atau komentari pada pertanyaan ketiga. Oke? Nah, pertanyaan keempat, coba Sandi baca pena. 4. Apakah buku ditunjang gambar grafik tabel DLL yang membantu pembaca memahami teks? Baik, terima kasih Sandi. Nah, nomor 4 ini penting saat kita menanggapi atau mengomentari bukan hanya buku non-fiksi, ya. Kita mengomentari sesuatu, tentu kita cari hal yang menarik di dalamnya, sama seperti gambar. Apakah buku ini yang dilengkapi gambar? Kira-kira kalau kalian cuma disajikan langkah-langkah dan bahan serta alat membuat nasi goreng, tidak ada gambarnya, menarik atau tidak? Tidak. Kurang menarik ya. Menariknya kalau pakai gambar. Bagusnya lagi kalau gambarnya itu di tiap langkah-langkah. Jadi makin jelas dan makin detail. Itu juga yang akan kalian nilai pada buku yang kalian pilih ini yang kalian baca. Pertanyaan kelima, Amel, bisa Amel? Silakan berdiri. Apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami? Baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaan kelima, ini penting. Kita mata pelajaran bahasa Indonesia tentu tidak terlepas dari mengomentari bahasa yang digunakan pada buku. Dalam hal ini buku non-fiksi ya. Apakah bahasa yang digunakan penulis dalam menyajikan informasi dalam bukunya ini mudah dipahami? Nah, karakteristiknya itu buku mudah dipahami kalau kalian paham apa yang mau disampaikan penulis. Mudah terbaca sama kalian itu intinya. Ya? Baik. Nah, terkait langkah menanggapi buku non-fiksi, apakah kalian punya pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Sudah. Kalau kalian sudah paham, bisa ibu yang bertanya? Bisa? Bisa. Nah, ibu mau coba bertanya. Amel, Amel. Amel kemarin buku yang dianalisis kelompoknya yang mana Amel? Ini ya, oke boleh dipegang. Ini coba-coba saja. Salah tidak mengapa, nah. Salah tidak dihukum, salah tidak akan saya pukul tidak, ya. Jadi kalau kalian mau bicara silakan bicara. Oke? Nah ini proses belajar, harus berani dan percaya. Amel, kira-kira kalau yang sudah Amel lihat di buku dan sudah analisis kemarin sebelumnya, bahasa yang digunakan penulis dalam buku matematika yang aku mau ini bahasanya seperti apa? Bahasanya jelas? Bahasa resmi. Oh, bahasa resmi dan mudah dipahami. Oke, terima kasih Amel. Nah, seperti itu, ya. Kurang lebih seperti itu bagaimana kalian menanggapi atau mengomentari dari penggunaan bahasa pada buku. Terima kasih Amel. Baik. Nah, sekarang Ibu akan menyajikan video, ya. Video ini dari untuk selanjutnya contoh tanggapan buku fiksi. Ini ada contohnya. Sebentar juga akan Ibu bagikan bentuk printoutnya ya, supaya kalian bisa lihat saat kalian menanggapi secara langsung. Juga selain di kertas yang akan Ibu bagikan, Ibu juga sudah bagikan di file materi. Iya, ini juga sudah ada di sana. Nah, oke. Ini kata-kata penyemangat tentang membaca. Boleh dibaca? Fahri, berdiri nak.
Oke, yang pertama dulu Kak Ri. Cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu. Mari jatuh cinta Najwa Shihab. Najwa Shihab, mari jatuh cinta. Terima kasih Kak Ri. Putri Aulia, coba baca yang kedua, yang kedua. Ada lebih banyak harta dalam buku daripada yang didapatkan. Terungkap pada pulau kartun harta kartun Walt Disney. Walt Disney. Tahu siapa Walt Disney ya? Dia yang punya itu filmnya Mickey Mouse, semua film-film princess semua di udah pemiliknya. Nah, yang ketiga coba Israel berdiri nak baca. Membaca adalah alat paling dasar untuk meraih hidup yang lebih baik. Joseph Edison. Mantap, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian tentu punya definisi kalian tentang membaca itu seperti apa. Intinya kalian harus bergiat membaca. Sekarang Ibu akan menyajikan video ya. Hi curious people, Maudia Yunda here. Welcome again in my book list di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku-buku yang aku baca. Dan dari semua isi buku itu aku akan sharing 3 insights yang personally menarik banget buat aku. Hari ini kita akan membedah buku The Originals by Adam Grant. Adam Grant adalah seorang psikolog dan penulis Amerika yang saat ini menjadi profesor di Wharton School of UPenn, and he specializes in organizational psychology. So super cool person. Dan di buku ini dia menggunakan banyak riset, kisah nyata, pokoknya contoh-contoh gitu ya, menjelaskan kenapa sih successful innovators or originals bisa berhasil ataupun gagal. And I learned so much from this book. I learned how to think originally. Aku belajar gimana sih caranya meningkatkan potensi aku sebagai a successful innovator. Insight pertama, procrastination is not a bad thing. Menunda itu belum tentu buruk ternyata. Dan ini tuh sebenarnya lumayan mengagetkan ya, karena kan kita sering banget dikasih tahu kalau menunda itu pokoknya jangan deh, it's such a bad thing. And we have to do things then and there. We have to do things now. Ditambah lagi, hampir setiap buku self-help yang aku baca itu selalu bilang orang-orang sukses itu gak pernah menunda. Tapi ternyata di buku ini ada banyak momen-momen jenius yang berasal dari penundaan. So for example, kata-kata I have a dream karya Martin Luther King itu sebenarnya hasil improvisasi. Dan alasan kenapa sih bisa improvisasi? Itu ternyata karena Martin Luther King was not that ready. Baru mulai nulis pidatonya malam sebelumnya. Dan karena itu justru Martin Luther King lebih terbuka untuk ide-ide baru. So, menurut Adam Grant, improvisasi itu menunjukkan bahwa penundaan kadang-kadang justru memberikan ruang bagi otak manusia untuk mengembangkan ide-ide lain yang cemerlang. Karena kita justru lebih terbuka gitu dengan ide-ide baru yang bermunculan mungkin lebih secara spontan. So, implikasinya mungkin kita harus memanfaatkan penundaan sebagai strategi. Pada saat kita nyari ide, di situ kita bertahap ya, berjalan sambil membuka otak kita kepada ide-ide baru. Another example adalah Leonardo da Vinci. Yang ternyata adalah sosok yang lumayan suka menunda. Jadi lukisan Mona Lisa itu memerlukan waktu 16 tahun. Nah, kita tadi sudah sempat nonton bersama ya, video dari siapa dia? Ada yang tahu siapa dia? Maudy Ayunda. Maudy Ayunda yang satu Indonesia kenal bahwa dia salah satu perempuan yang cerdas, jenius. Dan dari salah satu konten YouTube-nya, di situ ada playlist atau ada bagian khusus tentang review buku. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan, walaupun tadi hanya video singkat ya, karena kita tadi ada panel listrik. Kalau kalian perhatikan, kira-kira buku yang dibahas tadi oleh Maudy Ayunda itu buku fiksi atau buku non fiksi? Buku non fiksi. Kenapa? Karena berdasarkan fakta dan kenyataan. Karena berdasarkan fakta dan kenyataan.
Sebentar, Ibu akan bagikan juga contohnya di grup ya, supaya kalian bisa lihat sampai selesai. Oke? Oke. Tadi tentang buku non fiksi yang dibahas oleh Maudy Ayunda. Kira-kira yang dibahas Maudy Ayunda ini contoh tanggapan atau bukan? Contoh Tanggapan. kalau Aisyah, Syifa, kira-kira yang dibahas oleh Maudy Ayunda ini merupakan contoh tanggapan atau bukan? Nah, contoh tanggapan atau bukan? Contoh tanggapan. Mail, contoh tanggapan atau bukan? Tanggapan. Salsa? Contoh tanggapan. Contoh tanggapan. Ya betul ya. Jadi secara tidak langsung yang disajikan oleh Maudy Ayunda tadi itu adalah contoh tanggapan dari buku non fiksi. Baik. Sekarang kita silakan duduk berkelompok, kembali ke kelompok seperti sebelumnya di pertemuan pertama. Bisa? Bisa. Ya. Nah, semua kelompok perhatikan. Perhatikan, perhatian. Nah, sekarang kalian akan menyusun tanggapan dari buku non fiksi kalian. Ini sudah dibacakan kembali. Ambil aja ya. Ini kelompok baik. Nah, sekarang waktunya kalian menyusun tanggapan dari buku non fiksi yang sudah kalian pilih di perpustakaan, sudah kalian analisis unsur-unsurnya. Hari ini kalian
Ini hanya contoh, silakan kreasikan. Kalian Waalaikumsalam sebentar. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri. Nah, ini contoh, sebentar kalian merekam. Jadi boleh pilih lokasi. Misal kelompok 1 mau di musola, kelompok 2 mau di depannya kolam ikan, kelompok 3 mau di gazebo, kelompok 4 mau di mana terserah kalian. Intinya kalian sebentar akan merekam salah satunya HP kalian bisa digunakan. Nah, pilih satu ponsel di kelompok kalian yang akan digunakan untuk merekam. Perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Sebentar, lokasinya terserah. Sekarang perhatikan. Satu orang di kelompoknya akan menjadi kameramen, akan merekam. Nah, sekarang lihat nah. Perhatikan ya. Kalau di contoh video kelompok 3, kelompok 2, di contoh video ini dia cuma sendiri. Satu orang saja yang menyajikan tanggapannya. Kalau di kelompok kalian, karena ada 5 poin, bisa kalian ganti-gantian. Bisa hanya 2 orang, bisa juga hanya 1 orang. Terserah kalian. Oke? Paham sampai sini nak? Lihat contohnya dulu ya. Sederhana dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang telah saya resensi yang berjudul Bertanam Tomat. Penulisnya Heri Tugiono, penerbitnya Penebar Swadaya, diterbitkan pada tahun 2011. Tebal halamannya yaitu 50 halaman. Nah, jenis-jenis tomat itu ada 4, yaitu tomat biasa, tomat apel, tomat kentang, dan tomat keriting. Tomat bisa ditanam di dalam pot dengan cara potnya harus diberi lubang untuk keluarnya air siraman. Lalu di atas lubang dilapisi ijuk agar air tidak cepat keluar, tapi tidak menggenang agar tidak menjadi busuk. Lalu lapisan berikutnya ditaburkan pecahan batu bata. Lalu dimasukkan tanah dan pupuk yang telah tercampur rata. Tanaman yang akan ditanam yaitu diambil dari persemaian. Kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibuat di tengah pot. Lalu ditimbun dengan tanah yang subur. Setelah tanaman kelihatan segar, untuk selanjutnya diberi larutan pupuk buatan, disiramkan secara rutin seminggu sekali. Baik, itu tadi contoh. Kebetulan dia meresensi buku berjudul Bertanam Tomat. Tapi karena dia mengambil gambar secara selfie atau rekam diri sendiri seperti ini ya, jadi hasilnya pasti mirror, terbalik gitu. Begitu kalau selfie orang. Tapi sebentar kalian merekamnya secara langsung pakai kamera belakang seperti kameramen mengambil gambar. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu. Hanya saja kalau dia menghafal, kalau di contoh ini dia menghafal, bukan menghafal sih, lebih ke menceritakan yang sudah dia baca. Kalau kalian menanggapi dari 5 poin yang sudah tersedia di LKPD kalian, sudah ada ya? 5 poin yang tadi, yang pertama apa tema dan judulnya, yang kedua garis besarnya seperti apa, yang ketiga bagaimana isi tiap babnya, dan keempat apa penunjang pada buku tersebut, apakah menggunakan gambar dan lain-lain, dan terakhir yang kelima apa Indah? Bagaimana penggunaan bahasa pada buku non-fiksi yang kalian analisis. 5 itu yang akan kalian sampaikan pada videonya. Video maksimal sekali 5 menit. Maksimal 5 menit. Kurang dari itu boleh. Mau 2 menit, mau 1,5 menit. Tapi kalian perkenalan dulu. Kami dari kelompok berapa? Nah, sekarang kalian cari nama kelompok kalian adalah mewakili nama pahlawan dari Sulawesi Selatan. Tadi seperti diingatkan di awal ya, kita akan mengenal lebih dekat tentang pahlawan. Pilih nama pahlawan siapa saja, boleh kalian googling. Buka ponsel kalian, cari siapa pahlawan di Sulawesi Selatan, pilih satu. Kelompok 1 Sultan Hasanuddin sudah dipilih ya. Kelompok lain, kelompok 2 Ranggong Den Romo, kelompok 2 tulis di sini ya. Nama kelompok Ranggong Den Romo dalam kurung 2. Kelompok 1 juga tulis.
Syekh Yusuf ya. Kelompok 3. Pahlawannya Syekh Yusuf. Silakan ditulis di LKPD-nya yang ini. Ini tadi ya. Nama kelompok Syekh Yusuf dan kelompok 3. Oke. Di sini berarti tadi Sultan Sanuddin dalam grup 1. Di kelompok 4. Siapa pahlawan yang dipilih? Terlalu jauh kalau di situ. Pindah di sini. Sudah ditulis? Ranggo naik romo. Cari tahu apa pahlawannya Ranggo naik romo. Kenapa kalian pilih nama itu? Cari feedbacknya. Kenapa? Kita nggak ada di Google tadi sudah dapat kok alasannya. Siapa yang lihat cari di Google siapa itu Ranggo naik romo? Apa penaklukannya? Sisi kepahlawanannya. Yang kita ini. Babnya saja kan? Terus saya satu kalian saja. Sebentar kalian akan menjelaskan. Tulis apa alasannya? Kenapa Ranggo dan Romo? Tiara. Hasilnya Tiara. Siapa tuh Ranggo dan Romo? Apa sifat atau sifat baik yang diteladani dari Romo? Kenapa memilih Sultan Sanuddin? Kalau sudah pilih nama pahlawannya, silakan kerjakan menyusun tanggapan.
Kenapa? Nah, kalian sudah dapat nama pahlawan dan alasan memilih pahlawan tersebut. Sekarang kita sepakati bersama berapa waktu yang kalian butuhkan untuk menganalisis sampai sebentar membuat video dan selesai. Berapa lama? Bisa 2 jam. 10 menit? 20 menit, 25 menit, 15 menit. Selesaikan tanggapannya, yang menyusun tanggapan. Kira-kira 10 menit dari sekarang bisa nggak? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Setelah itu kita keluar, silakan buat videonya. Berapa lama untuk buat video? Berapa lama yang kalian butuhkan untuk buat video? 25 menit bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Jadi 10 menit untuk menyelesaikan tanggapannya, ya. Di atas Ivan. Dan 20 menit untuk merekam video di luar. Bisa? Bisa.
Sudah selesai? Sudah selesai, mana yang sudah selesai? Ini. Ini kemarin analisisnya, sekarang tanggapannya. Sekarang kalian persiapkan untuk merekam videonya. Siapa yang mau bicara di video, siapa yang ambil gambar, jangan ditunjuk sebentar, kalian bawa. Nah, bagaimana tekniknya kalian saat direkam video? Kalau ini kan dia murni, dicontoh dia murni, diceritakan kembali, tidak ada lihat teks. Tapi karena kalian masih baru belajar, kalian boleh buat teks seperti ini, ya. Jadi siapa sebentar, kalau satu orang saja, ya untuk di bagian menyajikannya silakan satu orang saja. Kalau mau rame-rame ganti-gantian boleh juga. Kalian saling atur lah. Kalau misalnya ganti-gantian ya cut dulu videonya baru satu lagi, atau duduk langsung bertiga ganti-gantian. Nah, teknisnya seperti apa sebentar. Nah, di oper bukunya kan seperti itu. Tetap ini buku kalau bisa disediakan. Pada kalian buka, ya, kami akan menyajikan tanggapan dari buku non fiksi berjudul yang pertama, apa judul dari buku? Tema selesai. Saya persiapkan bagaimana teknis merekam. Baik, Ibu mau cek apakah semua kelompok sudah selesai? Sudah. Kemajuan prosesnya sudah berapa persen? Kelompok ini sudah? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Kelompok ini sudah. Kelompok sini? Sudah. Sultan Hasanuddin sudah tanggapannya? Ini namanya di sini ya. Kelompok udah Saju sudah selesai? Sudah. Tanggapannya oke sudah. Kelompok Ranggong dan Romo berapa persen kira-kira? 80%. Oke. Semuanya baik yang sudah selesai maupun yang belum selesai tetap semangat ya. Semangat. Masih ingat untuk semangatnya? Oh, yang menulis bisa skip sebentar dulu ya untuk semangat boleh. Supaya kalian kembali semangat di sana. Iya. Oke. Tepuk semangat.
garis besar apa yang disampaikan dalam buku. Secara keseluruhan, buku seni tari sebagai salah satu nilai budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sultan Hasanuddin, yaitu kelompok 1, akan membacakan judul buku kami. Judulnya adalah Jelajah 5 Puncak Sulawesi. Tanggapan buku nafiksi. Apa judul buku tema? Pokoknya bilangan garis besaran apa yang disampaikan dalam buku. Secara keseluruhan, buku pokoknya bilangan berisi tentang informasi tentang bilangan, pecahan, dan perjumlahan. Bagaimana isi tiap Garis besar apa yang bagaimana ini tiap babnya? Tiap babnya ditulis setiap babnya berdasarkan babnya, ujung pandang penulis dan intinya sangat jelas dan pembacaan sangat jelas memahaminya. Kalau sudah selesai, kirim ke grup yang baru itu bikin. Ada? Sudah masuk semua di grup yang baru. Sebentar, kalau sudah selesai videonya disampaikan. Sebentar, kalau sudah selesai video tak kirim ke grup. Dikomentarin. Oke, sudah dikirim ke grup videonya? Sudah masuk? Oh, sementara proses ya. Oke. Kasih keterangan sebentar. Oh, santai baru. Oke. Untuk kalian menilai, jadi sambil kalian
Jadi di kelompok ini Putri, ini dah yang isi penilaian. Kami telah diskusi sama kalian semua ya. Lihat kan videonya tentang isi penilaian. Kelompok situs. Nah, japri ke saya. Kalian ganti di atas ini nama kelompok kalian. Oleh kelompok apa? Kelompok nomor berapa? Nama kelompok tak apa? Di kelompok ini siapa yang mau mengirim? Bisa? Oh iya, kelompok 3 dalam kurung apa? Ayam hancur Hamidah. Sudah kalian ungkapkan ke saya, sekarang lupa, coba ingat-ingat lagi kembali. Kalau sudah ingat, panggil saya ya. Kalau sudah ingat, Kera. Catat apa bukan? Ini kan yang tadi. Ini ya? Iya. Alasannya karena yang Ibu mengorbankan senang. Itu alasan kalian
mendapatkan 3 nilai. Masing-masing kelompok dapat 3 nilai. Jadi kalian bisa mendapatkan nilai dari kelompok sendiri. Jadi total akumulasi nilai untuk kelompok dengan akumulasi nilai tertinggi sejumlah 24 poin, skornya 24. Dari kelompok lain diberi nilai 10, 7, dan 7. Jadi itu. Nah, ini nilai maksimal disusul dengan kelompok lainnya ada yang skornya 23, 21, dan 15. Skor tertinggi diraih oleh kelompok 4. siapapun kelompok yang terdekat tepuk tangan bersamaan ya. Oke. Skor tertinggi didapat oleh kelompok 4. selamat untuk kelompok 2. Oke, kalau kita kelompok 2 silakan datang dulu. Ibu mau start videonya. Silakan kelompok 2 datang. Ya, sebetulnya sudah ada di tempat. Jadi saya ucapkan selamat untuk kelompok 2. Tepuk tangan semua. Ini telah dibagi secara rata ya. Nah, untuk kelompok lain juga kelompok untuk kelompok 1 ya, 5 sama ya, jadi saya kelompok 3, 4. Oke, kita mau tepuk tangan dulu untuk kelompok yang selamat kembali. Jadi ibu apresiasi yang sangat luar biasa untuk kalian semua. Dalam waktu sesingkat itu kalian bisa menyelesaikan hasil menanggapi dan kalian menyelesaikan video kalian. Ya, ayo kita tetap salut untuk diri kalian masing-masing. Sama-sama, karena kalian sudah sangat luar biasa hari ini. Ya, terlepas dari kekurangan dari prosesnya tadi, kalian semua sudah bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, ayo tepuk salut sama-sama ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kalian semua ibu salut luar biasa. Nah, kalaupun kalian tidak bisa sampaikan sekarang, kalian bisa cek ke ibu ya. Kalau ada materi yang belum kalian paham dengan baik, bisa kalian cek ibu langsung ya. Kalau kalian merasa puas dengan materi yang diberikan, kalian juga bisa cek ibu langsung. Ibu, saat ini saya belajar, saya senang karena prosesnya begini-begini. Silahkan kalian cek ke saya ya. Ibu tunggu chat dari kalian tentang refleksi. Hari ini kita belajar seperti apa yang kalian rasakan. Oke? Bisa nak? Bisa. Baik. Sekarang ayo kita sama-sama menyimpulkan. Yang kalian ingat hari ini kita sudah belajar tentang langkah-langkah melihat tanggapan. Siapa yang masih ingat? Bisa kalian simpulkan hari ini apa yang sudah kalian pelajari? Silakan tanya. Tadi menyajikan apa? Menyajikan penanggapan tentang buku. Oke, kemudian disajikan dalam bentuk apa tadi? Video lalu dikirim kemana? Oke, dan dinilai oleh teman-teman ya. Nah, kalian sudah melalui proses yang panjang hari ini. Simpulannya adalah kita tadi sudah mempelajari bagaimana kita menanggapi buku non fiksi yang jenisnya ada macam-macam yang kalian ketahui. Kalian sudah menyajikannya juga dalam bentuk video.
bersama teman-teman kelompok kalian. Kalian edit lalu dikirim, disajikan di grup, dinilai oleh kelompok yang lain. Nah, langkah-langkahnya tadi ada 5 kan yang mau ditanggapi, judul dan temanya, bagaimana garis besar isi buku, bagaimana isi dari tiap bab, bagaimana penunjang yang digunakan pada menulis pada bukunya, dan terakhir bagaimana penggunaan bahasanya. Selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membandingkan antara buku fiksi dan non fiksi. Kalau kemarin kita sudah lihat buku fiksi, pekan depan kita akan bandingkan kedua buku itu. Oke? Hari ini kalian sudah melihat proses yang luar biasa. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ibu ingatkan kembali protokol kesehatannya. Kalau ada kekurangan dari mohon dimaafkan. Oke? Kita sudah memaafkan kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sultan Hasanuddin yaitu kelompok 1 akan membacakan judul buku kami. Judulnya adalah Jelajah 5 Puncak Sulawesi. Pertanyaannya, apa judul dan tema buku? Judul buku adalah Jelajah 5 Puncak Sulawesi. Temanya adalah tema buku petualangan. Saya akan mengumpulkan. Bagaimana ini tiap babnya? Setiap babnya ditulis setiap babnya berdasarkan babnya, ujung pandang penulis dan intinya. Pertanyaannya, bagaimana bentuk petunjuk yang digunakan penulis untuk membentuk pembaca lebih memahami isi puisi? Maksud pada buku serta disajikan dengan baik sehingga terlihat menarik. Dan bagaimana penggunaan bahasa pada buku? Bahasa penulis pada buku petualangan ini menggunakan bahasa yang baku dan baik. Kami dari kelompok Ramo dan Romo. Nama anggota Mail, Amel, Siva, Tiara, Yusril. Kami akan menjadikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Apa judul dan tema buku? Matematika yang aku mau. Garis besar apa yang disampaikan dalam buku? Secara keseluruhan, buku matematika yang aku mau memiliki 4 aspek yang merupakan dua mata pelajaran matematika, yaitu menghitung jari, membantu ibu, acara hari Minggu, membuat istana kayu. Bagaimana isi tiap babnya? Keempat bab yang berisi menghitung jari, menjumlahkan dan mengurangkan bilangan, kegiatan sehari-hari, gambar tujuan. Bagaimana bentuk penunjang yang digunakan penulis untuk membantu pembaca lebih memahami isi buku? Buku matematika yang mau ditunjang oleh gambar untuk menarik perhatian para pembaca, serta beberapa contoh soal untuk pembaca bisa berlatih terkait materi. Bagaimana penggunaan bahasa pada buku? Bahasa yang digunakan pada matematika yang mau cenderung mudah dipahami, juga dilengkapi dengan glosarium di bagian akhir buku untuk memperjelas beberapa istilah yang mungkin asing bagi pembaca. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saya Yusuf, yaitu kelompok 3. Nama saya Ali. Nama saya Atiza. Nama saya Soleha. Nama saya Caca. Nama saya Risa. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C Yusuf yaitu kelompok 3. Nama anggota kami adalah Soleha, Caca, Revisa, Hafiza, sama Alif. Judul dan tema buku, seni tari sebagai salah satu nilai budaya atau kesenian. Garis besar apa yang disampaikan dalam buku non-fiksi? Secara keseluruhan, buku seni tari sebagai salah satu nilai budaya berisi tentang cara menumbuhkan sikap budaya, yaitu sikap yang dapat menghargai, menghayati, dan mencintai seni atau karya seni sebagai hasil budaya bangsa. Bagaimana isi tiap babnya? Tempat bab berisi pendahuluan jenis tari menurut fungsinya, jenis tari menurut isi tema, jenis tari menurut isi tema, jenis tari menurut geografisnya dengan jelas dan rinci. Bagaimana bentuk penunjang yang digunakan penulis untuk membantu pembaca lebih memahami isi buku? Buku seni tari ditunjang oleh gambar untuk memudahkan pembaca memahami maksud pada buku serta disajikan dengan berwarna sehingga melihat menarik. Bagaimana penggunaan bahasa pada buku? Bahasa yang digunakan pada buku seni tari sebagai salah satu nilai budaya cenderung mudah dipahami oleh pembaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok